dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami semuanya, Tuhan, Engkau telah menuntun kami, hingga kami bisa berkumpul pada sore hari ini, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Galilea Basic Ministry yang ada di Zoom ini semua, Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami semuanya, mengurapi kami semua, Tuhan. Jangan ada yang Engkau lewatkan, Tuhan. Sehingga yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau ringankan, Tuhan. Karena Engkau adalah yang menyelesaikan semua permasalahan kami. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya. Engkau yang beracara Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang mengatur kami semuanya. Kami semua kuserahkan ke tangan-Mu. Berkati Tuhan, ampuni kami, suci kuduskan, tahirkan kami semuanya. Engkau Allah yang baik, penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, juga berkati teman-teman kami semua yang belum bergabung Tuhan, agar mereka segera bergabung dengan kami semuanya untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Bu Yuni, puji Tuhan ya. Kita orang-orang yang tetap setia, walaupun hanya 6 orang ya, kita tetap bersuka cita. Dan mungkin hari ini saya awali dengan kesaksian saya ya, Ibu Yuni ya, Pak Sastra, Bu Jenny. Jadi Amin. puji Tuhan, jadi saya bersaksi bagaimana Tuhan itu baik, luar biasa. Hari-hari di mana saya lewati, dan kemarin hasil cek up dari rumah sakit saya bagus sekali ya, dan saya bersyukur. Memang saya merasakan sekarang ini saya sudah seperti sedia kala ya, sudah tidak sakit-sakitan lagi, sudah normal ya, bahkan saya bisa napas, saya bisa kuat ya, dan saya terus berolahraga. Dokter malah menganjurkan, udah Pak Denny tambah lagi waktu. Biasanya saya 30 menit, saya akan naikkan menjadi 40 menit setiap hari ya olahraga ya. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Jadi Pak Yonghok ya, kalau kita imani dan percaya, dan saya selalu perkatakan terima kasih Tuhan buat jantung yang baru yang memberikan kepada saya, dan saya tolak segala serangan jantung dalam nama Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus, jantung saya ini normal, tekanan darah saya normal. Puji Tuhan ya, saya tekanan darah saya tuh boleh dikata di sekitar 120 lah, 120 80. Puji Tuhan, saya bersyukur ya, Tuhan sudah memberikan saya kesehatan yang luar biasa, kesehatan prima. Bahkan saya merasakan bahwa kesehatan saya ini sudah seperti waktu seperti dulu ya, makin kuat ya Pak Amos ya. Selamat sore Pak Amos ya. Puji Tuhan ya, itu kita harus imani, bersyukur ya, karena seperti kata Pak Sastra, Tuhan tidak mau kita nih para pendoa ini sakit-sakitan ya. Kita harus prima, Bro Nihok ya, karena di dalam Tuhan ya, Tuhan mau kita sehat sempurna ya, dan kita boleh maksimal di dalam melayani Tuhan. Itu aja sih saya saksikan ya. Tuhan dahsyat, Tuhan baik ya. Selamat sore Pak Amos, Andi. Haleluya, selamat sore Pak Andi. Selamat sore Pak Amos. Ya, sore Bu, Pak. Ya, mungkin sebelum kita sharing nih Ibu Jenny ya, tugasnya sharing ya. Ya. Ya, mungkin kesaksian dulu ya. Teman-teman nih selama mungkin 1 minggu ini pasti banyak kesaksian nih. Ini Dita udah senyum-senyum aja nih, ya. Ya, silakan Dita. Ya, Dita, saksian. Saksian Dita. Dita duluan Pak. Hah? Dita duluan. Ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk waktunya. Dita mau kesaksian waktu hari Kamis kemarin ya. Hari Kamis kemarin Dita pagi-pagi vaksin. Seminggu sebelumnya tuh bukan seminggu, di hari Minggu itu Dita udah ada dipesenin sama gembala gereja, bilangnya Dita besok hari Kamis gereja ketempatan doa ibu, doa kaum ibu di gereja jam 4 sore. Jadi bikinin ayam bakar kamu ya 30 box katanya gitu. Ya Dita sih seneng gitu ya. Cuma Dita ngelirik nih ke anak-anak, ada Fanya, ada Grace. Nah, Fanya kan kerja, dia nggak bisa diganggu kan, masa Dita suruh libur. Nah terus Grace bilang,
Ya udah, terpaksa Grace yang bantu. Ditunggu-tunggu harinya, sampai dia hari Senin dia bilang gini, Mami kayaknya nggak bisa deh Grace datang soalnya kuliahnya on cam katanya gitu. Ya udah, berarti kita harus bilang apa? Nggak apa-apa, Mami sendiri aja, sendirian kerjainnya gitu. Terus Dita baru inget lagi, oh iya hari Kamis ada vaksin ya pagi-pagi. Ya habis terus Dita bilang ini, Tuhan, Dita bersyukur ini semua terjadi di satu hari yang sama. Habis vaksin, Dita harus kerjain pesanan ini. Nah, akhirnya dari hari Selasa Dita udah prepare ayam, Dita udah prepare packingan, Dita udah siap-siapin semua bahan yang mau diperluin dari berasnya semuanya, pokoknya udah selesai, tinggal hari Kamisnya. Nah, begitu pulang vaksin, Dita pesan sama Hansel, Mami mau vaksin. Koko di rumah dulu ya, sekolahnya sendiri. Udah, akhirnya puji Tuhan, Tuhan lancarin juga. Memang Dita sebelumnya Dita berdoa gitu kan ya. Dita berdoa, Tuhan hari Kamis tolong kasih Dita kekuatan biar nggak sakit habis vaksin, biar nggak kecapean, biar juga lancar semuanya Tuhan mudahkan gitu ya, meskipun sendiri itu kerjain semuanya. Terus akhirnya benar, Tuhan kasih semua itu kelancaran. Sampai jam 3:30 udah dijemput, diambil. Ini Dita bilang, ini kok baru bisa dibawa 15 box karena kantong plastiknya nggak ada lagi. Jadi nanti kantong plastiknya bawa balik lagi karena kan jarak dari gereja ke rumah Dita cuma 3 menit ya kalau naik motor. Jadi ya udah, akhirnya sampai jam 4 Dita mandi, Dita bawa itu satu kantong 5 dus doang, Dita bawa dengan agak keburu-buru gitu karena mau hujan. Jadi begitu sampai di gereja, pas belum mulai, tamunya juga sudah datang, cuma belum mulai, biasa ya agak molor sedikit setengah jam sembari nunggu-nunggu karena di Depok hujan gede. Ya puji Tuhan di rumah tuh nggak hujan, cuma dikasih gerimis doang. Dita seneng banget, Dita sampai bilang gini, aduh Tuhan baik banget, Tuhan tuh ngerti banget. Dita bilang Tuhan baik banget, Tuhan luar biasa gitu. Dita bisa vaksin, Dita nggak sakit, Dita nggak keteteran gitu ya, semua tepat waktu, nggak kehujanan juga. Jadi itu pas doa kaum ibu itu, Dita memuji Tuhan, Dita berseru-seru, Dita bilang Tuhan Yesus baik banget, terima kasih Tuhan. Tetapi emang dasar kaki Dita agak kurang ya. Pas lagi dengar firman Tuhan, setengah jalan ini kaki Dita nih udah rasanya udah sakit banget, kemeng gitu, kayak rasa kesemutan gitu, udah kecapean kali ya Bun. Dita udah ngelonjor, tapi kan kalau di gereja itu kan posisi ngelonjor gitu nggak enak ya Bun. Tapi memang Dita nggak bisa ngebohongin badan Dita sendiri karena emang udah capek dan bawaan abis vaksin kan ya mesti istirahat ya Bun. Akhirnya Dita izin sama Pak Gembala, kok Dita izin pulang duluan ya lebih awal, soalnya abis vaksin belum istirahat, Dita bilang gitu. Ya udah, akhirnya Dita pulang. Ya udah, akhirnya di rumah Dita langsung tepar di kasur, ngelonjor aja. Pijit-pijit, minta dipijitin, Hansel tolong pijitin kaki Mami dong gitu. Udah, terus akhirnya nggak lama Fanya pulang. Udah itu, pokoknya Dita ngerasa hari Kamis itu Tuhan baik banget sama Dita, semua dilancarin dari pagi sampai sore, sampai jam 6 itu. Makanya Dita izin kan nggak bisa ikut doa Galilea karena ada doa kaum ibu di gereja Dita. Itu kesaksian Tuhan Yesus. Udah vaksin berapa kali, Dita? Udah yang kedua. Yang kedua ya. Ya. Ya, Tuhan baik ya. Puji Tuhan. Ya. Oke, masih ada yang kesaksian, Pak Amos? Mau kesaksian? Belum dulu, karena saya masih pergumulkan, kulit saya gosong nih. Oh, Masa tren ya. Jemur matahari ya. Ya.
Ya, oke. Agak kurang nyaman ya. Ya, Ya. kalau gitu kita dengarkan satu lagu, kemudian nanti Bu Jenny untuk akan menyampaikan. Ya, ini Pak Teki sudah datang nih. Dokter Teki masuk nih. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sapa dulu ya, teman-teman. Dokter Teki baru masuk nih. Ya, Ya, selamat sore, Brother Teki. selamat Ya, sore. ya, sudah berapa hari kita nggak ketemu nih. Puji Tuhan. Ya, mungkin Dokter Teki mau sampaikan sesuatu. Nanti Kabar-kabar. Pak Andi bisa tanya Pak Dokter Teki itu nanti. Ya, nanti bisa tanya ya. Nanti. Ya. Ya, Ya, puji Tuhan. ya nanti setelah ini ya. Ya, Oke, nanti ya. kita akan dengarkan sharing firman dari Bu Jenny. Tapi sebelumnya kita dengarkan pujian ini. Ya, haleluya. Ini saudara, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Let's go. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Oh, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendiri. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan, bersama Rohmu ku pasti menang. Come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Orang dengan segenap hati, Raja keagungan. Ayo tepuk tangan sama-sama. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Ayo di rumah-rumah sorak bagi Tuhan. Kamu dengan segenap hati, yeay, yeay, haleluya. Lagi kamu tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Hey, Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi, come on. Raja keagungan. Yeah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya bagi Raja kemuliaan, Raja keagungan. Ya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami siap bersorak-sorai. ya silakan Bu Jenny. Ya, terima kasih
kesempatan yang diberikan pada saya. Saya bersyukur, berterima kasih. Tuhan itu baik, sangat baik. Kita ambil dari ayat firman Tuhan sore hari ini. Dari Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat ini sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya, sangat-sangat luar biasa. Saya sangat-sangat sayang betul sama ayat ini. Jadi ya, selama saya hidup, saya pergunakan waktu saya bukan untuk sesuatu yang sia-sia, saya katakan Tuhan. Hidup saya, waktu saya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Biarpun saya di tengah kesibukan saya bekerja sendiri, urus rumah, harus masak, urus semua, ya. Tapi saya harus sediakan waktu untuk Tuhan seperti saat-saat seperti ini. Ya, saya katakan Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib. Karena di waktu-waktu hidup saya, biar saya mau pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya pernah merasakan sungguh luar biasa mengalami seperti Pak Denny pada suatu malam, ya, saya tiba-tiba lemas sekali, saya tidak berdaya. Saya begitu lemas. Sampai saya mau bangunin suami saya pun tidak bisa dengan tangan saya begini, nggak bisa ke sebelah, hanya sebelah nggak bisa. Saya buka mulut pun tidak bisa. Saya lalu bertanya, Tuhan ada apa dengan saya? Saya seperti ini kok Tuhan. Mulut saya tidak bisa terbuka, tapi pikiran saya masih bisa berbicara pada Tuhan. Saya katakan, Tuhan apakah Tuhan mau panggil saya pada saat ini? Kalau Tuhan mau panggil saya bilang, saya serahkan tubuh, jiwa, roh saya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib. Saya katakan lagi, Tuhan ampuni segala kesalahan saya, dosa saya, apapun Tuhan yang tidak pernah saya sengaja baik tidak, saya katakan ampuni semua dosa saya serahkan tubuh, jiwa, roh saya ke dalam tangan Tuhan. Lalu saya di tengah masih lemes dalam keadaan seperti itu, saya memuji Tuhan. Saya katakan Tuhan, kalaupun Tuhan panggil, saya ada di dalam hadirat Tuhan, di waktu memuji Tuhan, tangan Tuhan yang menjemput saya. Saya memuji Tuhan, mulut saya tidak terbuka di dalam hati saya. Saya katakan haleluya terus, haleluya, haleluya, haleluya terus. Ya, sampai saya katakan Tuhan, sampai apa yang Tuhan mau untuk saya. Sungguh luar biasa, di waktu saya memuliakan nama Tuhan, saya mengagungkan nama Tuhan, Tuhan kasih saya ya, seperti aliran listrik mengalir, sungguh luar biasa, sehingga saya dapat membuka mulut. Tapi di waktu saya membuka mulut ya, saya masih tidak bisa bangunin Pak Haryadi, tapi saya bisa ketiduran. Di dalam lembah bayang maut sekalipun, ya, di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, sungguh luar biasa. Di tengah-tengah saya ketidakberdayaan seperti itu, Tuhan kasih kekuatan, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku, karena Yesus besertaku. Kuasamu, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, itulah yang menghibur saya, sungguh luar biasa. Sehingga saya tidak ketakutan, karena saya tahu di Roma ayat ini, ingat sekali saya akan ayat ini. Jika saya hidup untuk Tuhan. Jika saya mati untuk Tuhan. Jadi baik saya mati dan hidup saya milik Tuhan. Jadi saya tidak ada ketakutan sama sekali. Yang ada di pikiran saya, Tuhan, apabila Tuhan memanggil saya minta saya dipanggil di dalam hadirat Tuhan dan tangan Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib. Sungguh luar biasa, di waktu saya mengatakan itu, Tuhan kasih kekuatan kembali kepada saya yang sungguh luar biasa. Sampai saya langsung besoknya saya dibawa ke Medistra, saya pasang ring, ya, ternyata pembuluh jantung saya yang besar sudah tersumbat 95% dan pembuluh jantung saya yang kecil 95%. Saudara, di tengah seperti itu, Tuhan tidak memberi ketakutan pada saya. Karena saya katakan milik Tuhan.
Tuhan akan menyertai saya. Setelah saya dipasang ring untuk pembuluh jantung saya yang besar, tinggal pembuluh jantung yang kecil, profesornya jadwalin, terus dikasih jadwal, saya pergi ke gereja karena udah beberapa minggu saya istirahat di rumah. Saya pergi ke gereja, saya lemes lagi di gereja. Begitu lemes seperti ini. Nah, saya waktu itu juga saya katakan, Tuhan, ini saya milikmu. Ya, ini saya milikmu. Mati dan hidup saya di tanganmu. Saudara, luar biasa. Di waktu dikatakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, sungguh dahsyat dan ajaib. Saya bisa pulang. Saya bisa masuk lagi ke ICU Medistra, lalu yang pembuluh jantung saya yang kecil itu dipasangin ini lagi alat stand lagi. Saudara, di tengah-tengah saya seperti itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat ajaib, sungguh luar biasa. Profnya bilang begini pada saya, Ibu, hari ini saya begitu mudah mengerjakan Ibu, dia bilang. Ya. Sedangkan pembuluh yang kecil itu sulit, dia bilang. Dengan mudah, inilah kedahsyatan dan keajaiban Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan kasih kemudahan Prof itu untuk mengerjakan saya. Sungguh luar biasa, saya bersyukur, berterima kasih. Setelah itu dia bilang, tadi Ibu, dia bilang pagi, kasusnya sama dengan Ibu. Tapi itu orang gak kuat, dia bilang gak tahan. Dia dipanggil Tuhan. Tapi Ibu, dengan begitu luar biasa tangan Tuhan Yesus yang mengerjakan, saya bilang. Setiap kali saya berdoa, saya serahin hidup saya. Mati dan hidup saya ada di tangan Tuhan. Jika saya hidup, inilah saya pegang ayat ini sungguh luar biasa. Ya, jadi baik hidup dan mati saya adalah milik Tuhan. Ya, biarpun saya berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut sekalipun, gak ada tongkat Tuhan yang menghibur saya karena Tuhan menyertai saya. Kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan yang dahsyat ajaib menyertai saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bangkit Tionghoa, semangat terus kita. Haleluya, pasti Tionghoa juga sembuh semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Denny sehat, semua kita semua sehat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Jenny, ya, mati dan hidup itu milik Tuhan. Ya, dan Amin. bagaimana tadi Ibu Jenny katakan, ya, itu yang saya alami waktu bulan Maret yang lalu, ya. Kalau Ibu Jenny itu penyumbatan 90% apa 95 ya? 95. Saya penyumbatan di ini utama itu udah 100%, ya. Dan pada waktu itu saya ingat sekali, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan mau panggil saya siap. Saya bilang ya, saya tidak takut mati. Saya bilang Tuhan, ini hidupku adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan manggil saya berarti saya sudah waktunya Tuhan panggil ya. Dan itu waktu doa saya pada waktu itu saya siap. Saya bilang Tuhan saya siap ya. Kalau Tuhan mau manggil saya, nah itulah sebetulnya yang kita semua harus yakin dan percaya ya. Kalau memang hidup ini adalah untuk Tuhan, mati pun juga kita udah siap ya Bu Jenny ya. Amin. Ya, kita siap dipanggil Tuhan dan kita harus yakin bahwa kita semua masuk surga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya, luar biasa Ibu Jenny buat sharingnya ya. Dan perlu saya tambahkan bahwa di dalam ayat ini juga dikatakan sebetulnya baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Hidup ini kita adalah milik Tuhan dan kita sudah tidak berhak lagi atas hidup kita. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, semua harus bagi kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Amin. Bahkan ketika kita berdoa, kita seharusnya berdoa bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi mulailah belajar berdoa dengan sikap hati yang benar, yaitu supaya bagaimana kita mendatangkan kerajaan Allah dunia ini melalui hidup kita, termasuk doa-doa yang kita naikkan dan menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Dengan sikap yang benar dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita akan menjadi miliknya yang benar. Kita akan dipantaskan untuk memanggil Yesus Kristus dengan sebutan Tuhan kita. Ya, jadi pastikan hidup kita ini menjadi, ya dikatakan oleh firman itu, menjadi milik Tuhan, baik hidup maupun mati. Haleluya.
Ya, Milik Tuhan. puji Tuhan. Mungkin kita mau sharingkan ini ya kepada teman-teman yang mungkin mau tambahkan. Silakan Pak Amos. Shalom. Ya, Roma 14 ayat 9 ini. Ya. Ya, benar. Bahwa di dalam pergumulan yang terbaik adalah kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jadi seperti yang Ibu Yeni alami, Pak Dani, dan saya juga pernah ngalamin stroke kan. Jadi daripada kita berontak atau merasa ingin segera sembuh dan lain sebagainya, lebih baik kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi hidup atau mati, hidup kita, terutama roh dan jiwa kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Karena kalau pertimbangannya gini maksudnya, seandainya Tuhan panggil sekarang pun setiap kita, dan kita sudah siap untuk masuk kerajaan surga, menjadi mempelai Tuhan Yesus, itu adalah yang terbaik. Karena kehidupan kekal kita tuh di sana. Dan kita hidup di dunia ini hanya sifatnya sementara. Dan rumah kita bukan di dunia ini, tapi rumah kita yang sebenarnya adalah bersama Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga. Jadi tadi kita lebih baik berserah tapi dalam arti positif ya. Maksudnya kita tetap jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, jaga kekudusan supaya menyenangkan hati Tuhan, dan selebihnya biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Itu Pak Dani ya. Ya, terima kasih Pak Amos. Ya, sudah sharingkan. Ya, siapa yang mau tambahkan? Pak Albert, silakan Pak Albert. Mau ditambahkan nih, Roma 14 ayat 9, apa yang dimaksud dengan hidup dan mati kita untuk Tuhan? Ya, puji Tuhan. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Memang firman Tuhan berkata bahwa kita semuanya hidup hanya karena anugerah Tuhan ya. Kita semuanya ini hidup karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Firman Tuhan dalam kitab Korintus berkata, kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Harga yang mahal Tuhan sudah beli kita semua. Dengan menebus dengan darahnya, mati di kayu salib. Nah, berdasarkan beralaskan firman Tuhan ini, kita selayaknya menghargai kasih karunia Allah, selayaknya kita menghargai pengorbanan Tuhan. Nah, kalau kita menghargai pengorbanan Yesus, kematian di kayu salib, bahkan dia telah membeli kita dengan harga yang mahal, bukan harga yang murah. Kita selayaknya hidup menyenangkan hatinya, hidup dan mati untuk Kristus. Hanya inilah satu-satunya jalan untuk kita beroleh keselamatan. Kalau kita tidak hidup dalam Kristus, saya tidak tahu kemana, tapi firman Tuhan berkata, kalau kita hidup dalam Kristus, seperti dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa. Nah, kalau kita mau datang kepada Bapa, kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau diselamatkan, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah untuk Kristus. Jadi sebetulnya bukan hanya karena saat kita pergumulan, terus kita mengatakan, Tuhan, kalau engkau mau ambil, ambil. Tetapi
sebaiknya kalau kita masih diberikan waktu kesempatan oleh Tuhan, jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kitab Roma berkata bahwa hiduplah oleh roh. Sekali lagi hiduplah oleh roh. Karena kalau kita hidup dengan daging, kita akan mati. Tapi kalau kita hidup oleh roh yang menghidupkan, kita akan hidup. Hidup sekarang dan hidup bersama-sama Tuhan nanti di sorga. Seperti Paulus berkata juga bahwa dia hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Dia hidup karena kasih sayang Tuhan. Nah, sekali lagi saya simpulkan pembacaan firman Tuhan itu yang Ibu Yeni bawakan sangat luar biasa. Boleh memotivasi kita supaya mulai saat ini, selagi ada waktu kesempatan, marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup oleh roh kita akan hidup, tetapi kalau hidup oleh daging kita akan mati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Pak Albert buat sharingnya. Ya, kita mau dengar nih dari Ibu Tina. Bagaimana Ibu Tina? Silakan. Ibu Tina. Ya, silakan Ibu Tina. Ibu Tina siap? Oke, kalau belum Ibu, ya silakan. Skip dulu Bu Tina, lagi di luar, lagi di luar kota. Oke. Luar kota, ya. Luar daerah. Di mana Bu Tina? Nggak kedengeran apa Pak? Lagi di mana? Lagi di Pluit, di apa sih ini teh namanya? Di Pik ya. By walk. Di Pik, ya, di Pik. Selamat berlibur. Iya, kalau gitu. Diajak sama ini anak. Ya, oke. Ya, selamat berlibur. Silakan kita kasih kesempatan. Bu Tina belum. Ya, oke. Brother Yohop, ada yang mau ditambahkan, Brother Yohop? Oke, kalau gitu Ibu Yuni, silakan Bu Yuni. Roma 14 ayat 8. Hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Luar biasa, Bu Jen. Hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Jadi kita sudah nggak berhak lagi untuk hidup kita. Karena semua kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Di ayat ini ya Bu Jen, saya nambahin dikit aja Bu Jen. Dan udah mantep. Jadi kalau kita mati pun, kita juga mati untuk Tuhan. Hidup kita ini juga untuk Tuhan. Dengan apa? Kalau hidup kita ini adalah untuk Tuhan, ya kita tentu saja kita melayani Tuhan. Melayani pekerjaannya, melayani semua kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa pun, kita tuh juga nggak berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus berdoa untuk orang lainnya, karena mereka juga milik Tuhan. Bukan hanya kita ini yang milik Tuhan, tapi orang lain pun juga milik Tuhan. Bukan hanya egoisnya kita aja. Oh iya, aku hidupku untuk Tuhan. Mati pun juga untuk Tuhan. Hanya akunya aja. Tapi kita juga harus mulai belajar. Berdoa pun kita juga tidak berdoa untuk diri sendiri. Tapi juga kita harus mulai belajar berdoa untuk orang lain. Karena semua ini adalah milik Tuhan. Karena bahkan kita sendiri pun sudah nggak berhak lagi untuk hidup kita. Karena kita itu sudah milik Tuhan. Jadi Tuhan tuh yang berhak atas hidup kita. Jadi kapanpun, itu tadi. Hidup mati adalah untuk Tuhan. Karena memang Tuhan tuh yang berhak atas kita. Kehidupan kita semua serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Yang memiliki kita ini Tuhan, yang bisa menentukan kapan mati hidup tuh ya Tuhan. Jadi saya kira hanya itu aja Bu Jen, saya nambahinnya ya. Makasih Bu Jen. Makasih Bunda. Jadi kalau yang saya tangkap ini ya, ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa ya dari Roma
14 ayat 9 ini, hidup dan mati itu milik Tuhan. Ini adalah suatu hal yang level yang boleh dikata level dari Rasul Paulus ini luar biasa ya. Dia mengatakan hidup dan mati ini untuk Tuhan. Nggak gampang itu ya. Bukan hanya sekedar kita ngomong ya, hidup dan mati untuk Tuhan, tapi benar nggak? Apakah kita bisa lakukan ya? Nah, ini adalah suatu komitmen yang harus bagi kita anak-anak Tuhan. Ya, hidup kita ini sudah milik Tuhan sepenuhnya. Oleh karena itu, biarlah hidup kita ini benar-benar sungguh-sungguh kita persembahkan untuk Tuhan, ya. Dan ini bukan hanya sekedar slogan atau ngomongan aja, tapi benar-benar harus kita buktikan, ya. Karena Tuhan ini adalah suatu pengakuan, ada komitmen yang kita nyatakan, ya. Dan ini memang nggak gampang, nggak mudah, ya. Nah, kita akan dengarkan dari Pak Sastra sebelum kita nanti kita sharingkan juga tentang kesehatan ya. Mumpung Dr. Teki juga hadir. Ya, silakan Pak Sastra. Haleluya. Itu kalau dibaca dari 789 mantap banget. Tapi ini cukup ya. Sebetulnya ayat ini konteks dengan Roma 12. Artinya mempersembahkan hidup kita, ya. Jadi ini sama dengan persembahan yang benar. Persembahan yang benar adalah mati dan hidup adalah untuk Tuhan. Ini konteksnya dengan pasal 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, ya, diteruskan. Koneknya di situ. Jadi antara hidup dan mati itu sudah urusan Tuhan. Jadi Tuhan bilang persembahkanlah tubuh kita. Ya, kalau di konteks dari 7, 8 dan 9 di situ dikatakan bahwa Paulus mengemukakan kebenaran yang besar, yaitu tidak mungkin bagi makhluk hidup untuk hidup terisolir. Ya, tak ada satu individu pun di dunia ini yang benar-benar hidup terpisah. Jadi tidak ada yang terpisah. Jadi hidup dan mati itu kita sudah connect dengan Tuhan. Jadi itu aja sebetulnya. Ayat itu konteksnya adalah untuk mempersembahkan hidup kita. Jadi hidup dan mati itu adalah milik Tuhan. Tidak usah takut karena kita sudah mempersembahkan hidup kita. Jadi kalau mati kan disebut di Filipi berapa? Filipi 1:21 kan ayat berapa itu? Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Jadi konteksnya ketiga ayat itu ke Filipi berapa tadi? Filipi 21 ya. Yang mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Kemudian Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidup kita. Jadi itu konteksnya. Jadi hidup mati sudah ada ketentuan. Tadi siapa yang mengatakan bahwa kita sudah dibayar lunas. Jadi nggak perlu mikir lagi kalau mati ya mati aja, udah dibayar kok, selesai urusannya. Haleluya, itu aja. Itu sudah konteksnya di situ. Jadi 3 ayat itu, terus 4 ayat, terus berapa itu kita sudah dibayar oleh darahnya. Kapanpun kita mau diambil mati ya mati aja. Tapi mati dan hidup adalah Kristus. Haleluya. Ya, jadi mungkin saya tambahkan ya, Mas Sastra. Di sini ada konteks 2 ya, hidup dan mati. Nah, hidup ini kita juga harus berani hidup. Ya, berani hidup. Hidup kita nih jangan nanti kemudian kita di situ, waduh, lebih baik kita mati gitu ya. Nah, kita berani hidup. Hidup adalah Kristus. Mati keuntungan. Ke Filipi konteksnya, terus ke Roma 12 ayat 1. Jadi selama sudah kita dibayar lunas, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, semangat kita harus ada terus ya, bro. Oh, iya, tetap, ya, harus semangat ya. Kalau nggak semangat, jantungnya waktu tersumbat, nggak usah. Saya mau nanya Bunda Yeni, itu usia berapa itu waktu kena itu? 10 tahun yang lalu, umur 60. Oh, 60-an. Oh iya. Kalau Pak Dani ya 60-an juga, 68 ya, Bro. Ya. Ya. Itu sebetulnya ini kemurahan Tuhan. Jantung saya yang pembuluh jantung saya yang kecil itu sebetulnya dari katanya menurut dokter itu sebetulnya saya ada keluhan udah dari masih saya muda,
Tapi karena itu ya saya melayani Tuhan, itu Tuhan kasih luar biasa, nggak ada kesakitan, nggak ada keluhan, yang luar biasa banget. Inilah pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sehingga saya tiba-tiba aja, terus saya waktu saya sakit itu saya sempat, saya pulang dulu ya, saya mau melayani di gereja karena kan ada 2 ibadah, saya ada tugas untuk sharing firman. Saya pikir kalau nyari orang sulit, jadi saya boleh pulang dulu. Malamnya saya masuk lagi rumah sakit. Itu kemurahan Tuhan. Luar biasa, Tuhan gak kasih saya tuh ya kesakitan atau kekhawatiran, tapi saya sukacita melayani Tuhan pada hari itu juga. Di sini Tuhan baik. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, pokoknya ya, biarpun kita dalam lembah-lembah bayang maut sekalipun, Tuhan Yesus kasih kekuatan penghiburan kita. Sehingga di waktu saya melayani itu saya tidak sakit. Dan saya bersyukur, berterima kasih di waktu saya itu mengalami lemes seperti itu di gereja, waktu itu saya juga bukan lagi jalan, bukan lagi saya nyampein firman, berdiri di mimbar, tapi saya baru duduk di bangku. Di situ kemurahan Tuhan. Coba kalau saya lagi jalan atau gimana, aduh bagaimana itu saya nggak ngerti. Terus di waktu saya lemes lagi, sekali lagi juga itu, saya di tempat tidur. Coba kalau saya lagi jalan atau bagaimana lagi turun. Itulah kemurahan Tuhan, dia topang kita, ya. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menyertai kita. Haleluya. Tuhan. Amin. Nah, sebagaimana yang Bu Jenny alami juga saya alami ya, saya pernah cerita ya. Jadi waktu itu saya dokter juga sampai bilang ini biasanya waktu ambil tindakan itu perlu waktu, mungkin dokter tidak tahu ya, itu mungkin sekitar bisa sampai di atas 3 jam bahkan lebih, dan kemungkinan juga bisa gagal ya. Tapi saya waktu itu dipasang ring semua, pada waktu ditiup itu tidak sampai 40 menit sudah ini dokter bilang, wah ini apa namanya kok mudah sekali gitu ya, maksudnya waktu ditembak dipakai kateter ya, itu penyumbatan itu langsung terbuka ya. Puji Tuhan ya, saya bersyukur bagaimana Tuhan bercampur tangan ya, semua berjalan dengan baik. Dan sudah saya sampaikan tadi ya, sampai hari ini tadi saya juga baru cek di Rumah Sakit Jantungnya Harapan Kita, saya dikatakan jantung saya bekerja dengan baik, bahkan saya disuruh tambah lagi olahraganya, menjadi tingkatkan pada ini pokoknya kalau bisa lebih dari itu silakan, asal masih kuat dan tidak ada sakit jantung, teruskan aja. Selama ini saya kan olahraga tuh 30 menit, jadi saya mau tambah setiap hari itu jadi 40 menit ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Teki juga yang kemarin sudah kasih saya ini. Kemarin tangan saya ini sakit kan sebelah kiri nih, puji Tuhan sudah sembuh. Bentar Bro Dani, saya ini Tuhan bilang begini, bagi yang sudah dikata yang jantungnya diberi kesembuhan, Tuhan pesan ya di Filipi 1 ayat yang 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi harus jadi A. Setelah Pak Dani sama Bunda Yeni sekarang harus bekerja berbuah ya, berbuahnya melayani Tuhan luar biasa. Puji Itu Tuhan, itu pesannya harus Tuhan ya. Ini pesannya, sudah diberikan kesehatan, jantung sudah sempurna ya. Itu pesan Tuhan di Filipi 1:22 A. Amin. Itu udah menjadi suatu keharusan bagi ya Bu Jenny ya. Hidup kita ini dipesan lagi ini oleh firmannya yang pesan, bukan saya. Oke, kita tanyakan ini ruang konsultasi dengan Dr. Teki hari ini. Silakan Pak Amos, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Amos. Tadi mau nanya Pak Amos, kenapa tangannya? Ya. Shalom Bapak Ibu dan selamat sore untuk Dr. Teki. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kurang lebih 3 hari lalu saya diantar Pak Sastra ke Watson karena saya mencari krim untuk
tangan dan kaki saya yang gosong karena kurang lebih 6 bulan saya tiap pagi itu jalan pagi, tiap pagi kecuali hujan. Tiap hari. Setiap hari. Dari kurang lebih dari jam 7.15 sampai jam 9.15 pagi. Jadi durasinya kurang lebih 2 jam. Dan saya hanya pakai lotion biasa. Bukan sunblock tapi lotion biasa. Nah, Pak Sastra sebagai pemain golf piawai beliau menyarankan harusnya saya pakai sunblock. Nah, jadi sekarang keluhannya apa? Selain gosong, selain kulit saya gosong, sakit. Di sini juga daerah tengkuk daerah itu kena matahari. Kan saya pakai kaos biasa, tangan pendek sama celana pendek. Nah, jadi sehingga kaki bagian bawah sama dengan tangan sini agak gosong gitu. Nah, sekarang masalahnya keluhannya itu yang kiri enggak, tapi yang kanan seperti agak panas, tapi enggak terus-terusan. Daerah sini itu agak panas. Nah, di Watson saya tanya sama apotekernya, saya tanya ini kenapa saya gini. Yang pertama kesimpulan dia, oh pasti bukan kanker kulit, karena memang bentol-bentol apa enggak ada, itu enggak ada. Karena seperti luka bakar ringan karena terpapar matahari tadi. Terus dia memberikan balem seperti ini, itu untuk menghilangkan panasnya tadi. Itu adalah after sun balm, jadi krim setelah kena matahari. Dia bilang 1 minggu, ini kan baru 3 hari. Nah, pertanyaan saya Pak Dokter, apakah ada supaya lebih cepat? Apakah ada obat minum seperti misalkan vitamin E atau apa? Seperti kalau orang apa namanya gatal-gatal itu kan minumnya Insida. Nah, kalau ini sebaiknya perlu nggak saya minum obat apa gitu, atau sebaiknya bagaimana, Pak Dokter? Ya itu. Ya, makasih Pak. Jadi begini, saya rasa ini suatu hal yang tidak perlu obat minum, karena dia itu hanya luarnya saja. Ya. Ya, digosok saja. Saya sarankan kalau Bapak suka main golf ya. Enggak, jalan. Kalau jalan itu sebenarnya itu setiap obat yang digosok itu ada namanya SPF. SPF itu untuk memprotek seberapa banyak paparan sinar yang muncul, yang terpapar di kulit. Jadi jam-jamnya Bapak jalan itu sebenarnya kalau saya nilai jam-jam segitu, pertama terlalu lama, karena di situ paparan sinar pada jam-jam demikian itu ultravioletnya ultraviolet A yang memang banyak menghanguskan. Karena kita butuhkan, sebenarnya paparan sinar kita butuhkan itu hanya maksimum 15 sampai setengah jam saja. Kalau lebih dari itu gosong. Jadi kalau tidak mau seperti itu, lebih baik dipakai sarung aja, sarung tangan atau kaos. Karena kita membutuhkan sinar matahari. Tetapi seperti saya katakan, semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya, jadi Bapak sudah terlalu berlebihan dengan jamnya segitu panjang, sehingga paparan ultraviolet A yang tidak baik itu terlalu lama terpapar. Orang bilang jam 12 nggak boleh, justru jam 12 itu waktu yang paling bagus untuk kita mendapatkan vitamin D3. Yang walaupun kita minum ini vitamin, tetapi akan dibantu untuk vitamin D, untuk sinar matahari untuk mengaktifkan D3 kita di badan. Jadi itu sebenarnya
paling bagus dari para ahli yang sudah membaca, itu pas bayangan kita itu jatuhnya tegak lurus. Jadi kita waktu kita berdiri, itu bayangannya tidak ada sama sekali. Itu yang paling bagus pelepasan dari ultra UVB yang berguna untuk badan kita. Dan sebenarnya yang paling bagus kena itu sebenarnya punggung. Jadi itu jalan pagi jalan pagi protek aja. Karena kita nggak ada gunanya kita berlindung di balik pakaian kalau kita kena paparan begitu. Nah saran saya tadi itu nggak usah minum apa-apa, gosok aja dengan ini. Itu sama dengan istilahnya kulit terlalu kering karena paparan ultraviolet terlalu berlebihan. Jadi nggak perlu sampai mau minum apa semua, tidak ada, itu hanya bohongin. Yang bisa itu hanya vitamin C yang memperbaiki kulit. Tetapi kalau tidak perlu, tidak usah. Kurangi aja jamnya. Yang penting sudah melebihi 30 menit cukup. Jangan terlalu panjang seperti itu. Kalau mau panjang seperti itu lebih baik pakai protek. Pakai protek itu ada obat-obat gosok untuk pelindung matahari yang SPF-nya tinggi. Jadi para ultraviolet bisa terlindung. Jadi seperti itu. Dan memang itu yang disarankan oleh para dokter sebenarnya untuk melindungi saja. Itu gunanya ada krim pelindung. Kalau krim pelindung biasa, SPF-nya rendah, itu biasanya tembus, Pak. UVA itu tembus. Jadi seperti itu. Nggak apa-apa sih, nggak berbahaya itu. Masih jauh dari kanker kulit, Pak. Terima kasih. Masih Pak Dokter. Ya. Jadi panas matahari yang paling bagus itu jam 12 ya? Sebenarnya jam 11, jam 12. Paling bagus itu kalau kita lihat bayangan kita hilang, tegak lurus, berarti itu paling bagus. 15 menit sampai... Langsung hitam, Dok. Langsung hitam, Dok, kalau jam segitu. Saya jam 11 sampai 11:04, Bunda. Ya. Selalu saya. Itu bagus. Pasti ya, jam 11 sampai jam 11:20 kadang-kadang. Dijamin nggak bakal gosong, Bu. Nggak bakal gosong. Saya nggak gosong. Itu saya tiap hari di kantor, di lantai 5. Iya, buktinya panas nggak gosong kan? Nggak ada gosong, malah tambah keren. Jadi jangan berlebihan, Pak. Jangan berlebihan. Kalau 15 menit sampai 15 menit, kadang 20 menit. Kalau perempuan, aduh tiap deh. hari saya, tiap hari. Ya, nggak usah khawatir, Bu. Nggak usah khawatir. Biasanya perempuan takut mukanya kena, karena takut katanya timbul flek-flek. Ya sudah, saya nggak menyarankan begitu. Mukanya aja dibungkus, Bu, di rumah pada sinar matahari, bagian punggungnya aja diangkat. Dibuka bagian belakangnya. Nih Dokter Teki, saya mau mewakili Pak Sastra nih. Pak Sastra yang diet nih, dia turun berapa kilo? Iya, benar-benar 12 kilo. 12 kilo. Ininya turun, ini sekarang ini seperti ini nih. Lehernya kayak ayam ini, kayak ayam. Itu bagaimana caranya? Udah usia kita, Pak. Saya juga mau disembunyiin kemana, Pak? Maunya ditaruh di operasi plastik. Umur berapa Pak Sastra? Umur 71, mau 71. Saya 71 baru muncul. Kita ini 65 sudah kelihatan. Oh gitu. Ini kalau nggak diet nggak muncul, masih ganteng kok lehernya. Udah ada, Pak. Saya juga. Kita semua, kan udah usia. Kita semua nggak usah khawatir. Ini dari 86 saya sekarang 74. Itulah. Jadi kita turun itu, jadi kulit seperti itu. Ya kata kita, Pak. Nggak bakal. Udah sabar dulu, nanti ada operasi gratis, Pak Dokter, nanti. Tenang aja. Ntar gratis nih ada nih, tenang. Udah, Pak, jangan dioperasi plastik. Nanti diganti dengan plastik lagi susah. Plastik, ember plastik. Ya, ini Yohok mau nanya, Yohok. Kenapa? Ya, saya mau nanya. Sore Pak Dokter, ini saya mau nanya. Itu kan di 2,5 bulan yang lalu, saya kan kena stroke ya.
setelah masukin 2 bulan, saya udah bisa jalan. Tapi di tangan kiri saya di sini suka ngeri-ngeri karena ada pegang gitu ya. Tapi sebentar hilang. Berapa lama lah gitu ya sebentar hilang. Tapi itu nggak apa-apa, nggak sakit sih. Cuma jadi hanya saya kan ke dokter saya, dokter Akmutu ya. Katanya suruh saya main olahraga, main gerak tangan sama kaki. Akhirnya saya ikutin kan. Setelah saya bergerak terus, ini di 3 hari yang lalu, ini tangan saya ini udah nggak pedih-pedih lagi, agak ngeri-ngeri gitu ya, nggak sakit lagi. Tapi dia pindahnya ke otak sini. Begitu saya lagi baring atau tidur, dia suka putar-putar gitu, kayaknya orang mabuk gitu. Tapi begitu saya duduk, kayak sekarang ini, atau saya jarang-jarang, itu nggak apa-apa gitu loh. Saya mau nanya itu kenapa ya bisa jadi begitu ya? Jadi apa? Makasih, Jadi, ya. Jadi apa di kepala, Pak? Pusing dia, pusing. Pusing putar-putar gitu. Putar. Jadi vertigo. Gitu. Ya, vertigo ya. Ya, saya rasa vertigo itu ada proses ya. Jadi vertigo, tensinya berapa sekarang? Saya kemarin di tes itu 120/80. Ya, oke. Itu aja kuncinya. Kalau vertigo dengan tensi yang sedemikian, itu hanya vertigo perifer, itu hanya gangguan keseimbangan yang di tengah-tengah aja. Ya, mungkin penyebabnya banyak sekali. Mungkin gangguan lambung, mungkin kurang tidur, mungkin juga ada sesuatu di telinga, di pusat keseimbangan apa ya. Tetapi itu bukan sesuatu yang fatal. Kalau dia disertai dengan tensi yang tinggi, saya sarankan itu dianalisa, dievaluasi, di scan, supaya atau MRI otak pakai kontras untuk tahu sebab. Itu bisa merupakan efek samping dari stroke yang ada, yang sekarang mulai pemulihan, jadi organ itu sudah mulai tarik untuk kembali ke posisi. Jadi kalau Bapak mau supaya vertigo nggak muncul, Pak, itu ada senamnya, Pak. Jadi bisa cari di Google. Di Google itu ada senam yang Bapak harus lakukan, senam di leher, di kepala. Saya tunjukin aja. Kalau udah begitu, Bapak tiap hari begini, ada hitungan, tiap hari begini, begini ya. Tangannya gini Pak ya? Tangannya gini terus ya? Diputar-putar tangannya gitu ya? Itu tiap hari mesti dibikin. Kemudian ini leher, ini bahu digerak-gerakin, muka belakang digerak-gerakin, tangan taruh di atas, itu keseimbangan. Dan itu mesti sering dilatih karena itu merupakan ketegangan yang ada itu perifer. Itu biasanya suka hilang. Di Google ada, Pak, yang senang leher gitu ya. Ya, itu mesti rajin dijalankan. Kalau toh nggak bisa hilang, itu dalam 2-3 hari nggak bisa hilang, lebih baik ke rumah sakit untuk dicek lebih lanjut. Oh gitu ya. Iya. Takut ada apa-apa gitu ya. Iya. Ya, makanya jadi itu yang kita sarankan. Jadi saya tidak selalu menyarankan untuk selalu mengkonsumsi obat. Karena mengkonsumsi obat itu sebetulnya lebih baik kita back to nature aja. Back to nature supaya kita tidak banyak terpapar dengan jadi apotik berjalan. Karena kalau obat yang dapat dari dokter itu biasanya kalau 2-3 dokter dengan 1 dokter kasih 5 macam, 2 dokter jadi 10 macam, 3 dokter jadi 14 macam, jadi aduk di badan kita, di koktel. Jadi itu makanya saya nggak setuju kalau dokternya terlalu resep pakai 2 lembar, 3 lembar begitu. Saya ketawain aja, ini mah berobat atau pesan gitu. Saya paling setuju begitu. Itu hak prerogatif dari mereka, profesionalisme mereka, dan saya berpendapat bahwa itu semua itu silahkan dilakukan karena itu haknya mereka dilakukan. Tapi kalau pertanggungjawaban itu bukan ada sekarang, pertanggungjawaban itu ada kepada Tuhan nanti. Itu yang saya kalau dia mengejar seperti itu ya dia siapa yang menanam dia akan menuai lah. Itu amin. Itu. Jadi kita kalau kita menanam kebaikan, kita menuai kebaikan, kita ada
kebaikan. Itu hukum alam yang tidak pernah kita bisa hindari, dan itu saya rasa di ayat-ayat Alkitab pun banyak yang saya dengar dari brother saya ini, Pak Dani, selalu share. Jadi saya tipenya seperti itu. Dengan pengalaman saya sudah puluhan tahun bergelut di rumah sakit, saya sudah tahu tipenya seperti apa. Dan saya tadi Pak Sastra, saya seperti yang tadi ayat yang dibaca Pak ya, saya setuju dengan kepasrahan. Saya sih orangnya pasrah kepada Tuhan, apapun terjadi saya pasrah pada kehendak Tuhan ya. Tetapi segala yang kita minta, saya nggak mau menjadi peminta-minta kepada Tuhan. Kita berdoa dan minta, tetapi pasrah kepada Tuhan. Dan saya pun tipe orang yang apa saya bilang ke Pak Dani, saya udah pernah ngomong sama beliau, kepada Dani, saya suka mendengar firman. Tetapi saya tidak mau hanya mendengar saja. Saya tidak mau hanya mengucapkan saya nggak bisa untuk mengucapkan firman Tuhan, saya tidak hafal, memang saya bukan bidangnya saya, tetapi saya hanya dekat saya melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar, bukan hanya di mulut, tetapi melaksanakan. Itu jauh lebih baik daripada hanya kita ngomong, hanya kita mau. Itu saya setuju Pak Dani katakan tadi. Di Filipi ya? Saya nggak hafal. Filipi 1:21. Ya, melaksanakan itu jauh lebih penting daripada kita hanya ngomong dan kita membaca, mengomong. Jadi cuma hanya sampai di mulut. Tapi itu harus benar-benar kita menjiwai dan kita. Inilah salah satu cara saya diajak Pak Dani ke sini. Saya secara tidak langsung saya ikut melayani dan tidak ada pamrih apa-apa. Saya hanya ingin berniat melaksanakan, menolong yang membutuhkan. Itu aja. Ya, thank you Dr. Teki buat pencerahannya. Ya, silakan tadi yang lain yang mau ini, mumpung dari Dr. Teki mau berbagi dengan kita, ya silakan. Yang masih mau bertanya silakan. Ya, ada Dita? Ya, jadi memang dikatakan oleh Dr. Teki, ya memang kita harus benar-benar juga menjaga kesehatan kita, ya. Dan memang kalau, ya ini saya mau tanya Dr. Teki ya, jadi supaya untuk menetralisir ya, kita minum obat seperti saya ini kan, itu kan harus minum obat terus setiap hari ya. Kira-kira untuk menetralisirnya itu dengan mungkin herbal atau apa, boleh nggak? Begini, Bro Dani. Jadi ini kita bilang ya, kalau memang itu jangka panjang, memang seperti Bro Dani sama Ibu yang tadi, itu memang ada obat yang harus jangka panjang, termasuk Bapak yang pernah stroke, supaya tidak terjadi, tujuannya supaya tidak terjadi kembali penyumbatan. Karena biar bagaimanapun walaupun sudah dipasang ring, itu kemungkinan terjadi penyumbatan itu bisa. Ya, dan itu supaya aliran darah yang ada itu bisa dieksterkan atau dilebur yang menggumpal itu dilepas sehingga menghindari penyumbatan kembali. Jadi itu saya rasa itu harus minum dulu, Bro Dani ya. Tentu disertai umur kita, jangan lupa kita kali nggak suka minum, tetapi kita harus minum air putih saja. Nggak usah, jangan dulu dengan segala macam yang ditambahkan, jalani dulu. Yang paling penting sekali, otak jangan stres. Karena itu penyakit kita itu lebih dari 70% itu penyebabnya dari otak kita, dari stres kita. Bukan karena makan, bukan karena apa, bukan karena itu otak kita yang menciptakan penyakit di badan kita. Dan faktor umur yang Tuhan berikan. Dan semua dibalik daripada
permohonan kita kepada Tuhan. Saya rasa itu Tuhan tidak menghendaki, misalnya kayak Bro Dani dapat serangan seperti itu. Kalau hanya bermohon kepada Tuhan tanpa usaha, saya yakin kita nggak ketemu lagi, Bro Dani. Tuhan menghendaki kita berdoa, tapi kita juga harus ada usaha. Amin. Ya, kalau kita tidak berusaha, bukan Tuhan tidak mau mengabulkan. Amin. Ada cara lain yang beliau bisa menolong, tetapi itu dia ingin usaha dari kita juga harus jalan. Amin. Kita berusaha juga, tidak bisa, ya memang sudah kehendak yang Tuhan kehendaki. Saya rasa gitu aja. Ya, jadi betul sekali. Jadi bagian kita adalah tadi jangan stres, ya. Kemudian kita tetap aktif bekerja, ya, tetap rajin olahraga, ya. Itulah bagian kita, ya. Rajin pelayanan, ya. Dan hati yang gembira, hati yang gembira. Hati yang gembira dan jaga mulut. Amin. Jaga mulut itu. Dan jaga mulut, tambah jaga mulut tuh. Nah, ini Dita nih mau tanya apa lagi katanya Dita? Obat kangen. Obat rindu katanya, ketawa terusnya Bu Dita dari tadi. Dia nanya obat rindu Pak Dokter. Obat rindu datanglah kepada orang yang dirindukan. Itu dia. Gak ada obat lain Pak selain ketemu. Wah, ini jawabannya 100%. Aduh, datangnya ke surga. Jawabannya 100%. Kalau istilahnya candanya, kalau merindukan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Ya. Itu dia. Haleluya. Ini luar biasa malam hari ini. Ya, kita akan masuk dalam doa. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan, hidup ini adalah kesempatan, ya. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk waktu untuk bersama-sama, inilah adalah kesempatan. Ya, kita akan berdoa, kita dengarkan lagu pujian ini dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Amin. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, kami bersyukur kalau hidup ini adalah kesempatan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sebagaimana sharing firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Jenny tentang hidup dan mati kami, biarlah itu semua adalah untuk Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan kami menggunakan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, agar kami boleh melayani Engkau dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih buat persekutuan yang indah pada malam hari ini, Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan sebentar lagi akan menaikkan doa-doa kami, Tuhan. Biarlah doa-doa kami ini, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya, Amin. Ini tolong doakan buat Pak Dr. Teki yang sudah men-sharingkan kita agar beliau diberikan selalu kekuatan, pemeliharaan Tuhan. Beliau sekarang berada di Balikpapan ya, dan agar diberikan kekuatan ya untuk bekerja melayani Tuhan di bidang profesinya. Dan Bu Jenny juga berdoa buat Brother Yohok ya, Tuhan sempurnakan kesembuhannya ya. Silakan Bu Jenny. Terima kasih Bapak, kami bersyukur berterima kasih untuk malam hari ini kami ada di Galilea Blessing Ministry Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ajaib Tuhan, biar kuasa Tuhan yang ada mengalir pada saat ini, mujizat Tuhan Yesus dahsyat ajaib, mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus untuk Brother Yohok pada saat ini. Bapak, Engkau dahsyat, Kau ajaib Tuhan, pada saat ini lawat Tuhan Yohok di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, segala kelemahan lubuhnya kami tolak dalam nama Yesus. Berkati Tuhan kesehatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Bapa. Biar kuasa Tuhan mengalir Tuhan, memberikan kesembuhan total untuk Yohok Bapa di dalam nama Yesus. Biar kedai-kedainya juga Tuhan dapat laris Tuhan, campur tangan dengan bisnisnya Bapa, dengan keuangannya, dengan keluarganya Tuhan, berkati Bapa. Oh Yesus, biar mereka melalui ini semua Yohok lebih dekat pada Tuhan, lebih bersekutu pada Tuhan. Bapa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ibu buat doa buat Pak Dr. Teki belum, Bu Jenny? Oh, kami bawa juga Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk Dr. Teki ya Tuhan yang ada dapat bergabung kepada kami dapat pemasukan yang begitu banyak Tuhan. Engkau berkati Dr. Teki Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati bisnisnya Tuhan, kesehatannya Tuhan. Engkau jagai dia Tuhan, bentengi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan campur tangan, berikan kemudahan demi kemudahan. Apa yang dia hadapi semua Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, campur tangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak pekerjaan yang dia harus selesaikan, Tuhan Yesus campur tangan secara dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, pakai Dr. Tiki ya Tuhan, lebih hari Tuhan, lebih untuk kemuliaan nama Tuhan, biar banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih, dia juga sudah menjadi berkat di tempat kami ini di Galilea Blessing. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Yuni Sastra berdoa untuk konvensi buat hari
tanggal 20 yang akan datang dengan Tuhan campur tangan, konvensi kita bisa berlangsung dengan lancar. Berdoa buat Pak Amos Andi ya, dan juga berdoa buat Ibu Dita dan Pak Albert ya, silakan. Pak Albert juga ya. Mari kita satu dalam doa. Yesus, Kau Allahku yang baik, penuh kemuliaan Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing Tuhan. Engkau hadir dalam hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami Tuhan semuanya Engkau berkati dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan bahwa nanti Tuhan pada Rabu tanggal 20 kami akan adakan regional konvensi Tuhan. Engkau berkati semua Tuhan, acaranya Tuhan, pembicara semua Tuhan, Engkau urapi semua Tuhan, agar semua berjalan dengan baik Tuhan, juga panitia-panitianya Tuhan, Engkau jamah dan Engkau berkati Tuhan, Engkau campur tangan dalam konvensi ini Tuhan, agar semuanya berlangsung dengan baik, acaranya berjalan dengan sempurna Tuhan, karena Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang menyertai semuanya Tuhan, urapi semua Tuhan, para semua panitianya Tuhan, agar semua dapat sehat, sempurna, sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menolak segala perselisihan apapun juga Tuhan, karena Engkau Allahku yang pendamai, Engkau Allahku yang baik, penuh kemuliaan. Semua pembicaranya Tuhan, semua yang ada dalam acara, di dalam konvensi, Engkau berkati semua berjalan dengan baik di dalam nama Yesus Kristus. Juga Pak Amos Tuhan, Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Dalam masalah kulitnya juga Tuhan Engkau berkati agar semuanya kembali baik, sehat, normal, sempurna. Kesehatan Pak Amos sehat, normal, sempurna Tuhan. Karena Engkau Allahku yang baik, penuh kemuliaan. Juga Bu Dita Tuhan Engkau berkati usahanya ya Yesus. Engkau campur tangan, semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Semua berhasil dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allahku yang baik, penuh kemuliaan Tuhan. Bu Dita berikan kesehatan juga anak-anaknya semuanya, seluruh keluarganya Engkau berkati sehat sempurna. Usahanya berhasil dalam nama Yesus Kristus. Juga Engkau berkati Pak Albert Tuhan, berkati dia Tuhan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Engkau Allah yang Maha Kuasa sehingga semuanya berjalan dengan baik. Berkati Pak Albert juga Bu Febe Tuhan, berikan mereka damai, sukacita yang dalam nama-Mu. Juga usahanya apapun yang diusahakan Bu Febe dan Pak Albert ini berhasil dalam nama Yesus Kristus, karena Engkau Allahku yang baik dan penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua anak-anak-Mu yang ada di Galilea Blessing Ministry ini. Berikan mereka sehat, sempurna, sukacita, apapun yang diusahakan berhasil dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Pak Amos Andi berdoa buat bangsa negara kita Indonesia, bersyukur pandemik di Indonesia COVID sudah makin terkendali ya. Kita berdoa agar pemulihan segera terjadi atas bangsa negara Indonesia. Silakan Pak Amos. Ya, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bangga memiliki Allah yang hidup, dahsyat dan berkuasa seperti Engkau. Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah membuktikan kasih-Mu yang luar biasa menaungi Indonesia Tuhan. Sehingga khusus pandemi COVID-19 saat ini sudah mulai berangsur semakin hari semakin rendah, semakin sedikit, dan suatu saat akan betul-betul lenyap COVID-19 dari bumi Indonesia. Dan tentunya juga tolong Tuhan untuk seluruh dunia, sehingga COVID ini benar-benar sudah tidak ada lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur memiliki Presiden Pak Jokowi dan seluruh jajarannya. Berkati urapi beliau semua Tuhan, aparat negara kami, pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan juga kehidupan seluruh anak-anak-Mu di Indonesia ini Tuhan, senantiasa dalam perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, dan biarlah kami semua boleh menjadi berkat untuk Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak.
Kami menyerahkan seluruh warga negara Indonesia dan seluruh anak-anak-Mu dan juga saudara kami yang belum mengenal Engkau, jamah izinkan mereka semua boleh mengenal Engkau. Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan, bahkan setiap hidup kami sesuai firman-Mu tadi, bahwa hidup kami adalah milik-Mu, dan biarlah kami Kau mampukan untuk kami boleh bekerja sama dengan Engkau. Apa yang menjadi bagian kami lakukan, dan selebihnya adalah Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur. Berterima kasih Kau kirimkan hamba-Mu, Pak Dr. Teki, untuk memberikan pencerahan kepada setiap kami mengenai kesehatan setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati beliau dan berkati kami semua di sini. Berkati Pak Sastra, Pak Dani, Mandi, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jadi sebelum mengakhiri acara ini, saya kasih pengumuman. Jadi karena berhubung hari tanggal 20 kita sedang mempersiapkan regional convention, ya. Oleh karena itu 18-19 kita ada gladi resik, ya. Jadi dari kebanyakan dari kita juga ikut terlibat di situ mempersiapkan acara event yang cukup besar, ya. Kita berdoa, tadi sudah didoakan Ibu Yuni. Oleh karena itu 18 sampai tanggal 20 kita liburkan dulu, ya. Kita nanti tanggal 21 kita berdoa bersama lagi. Acara ini tanggal 21 kita jalankan lagi, ya. Jadi 18 sampai 20, ya. Ya, jadi tolong dicatat. Kasih tahu ke teman-teman yang lain, 18 sampai 20 kita akan konsentrasi di regional convention. Ya, silakan Pak Sastra. Nanti ditulis di grup. Ya, di grup nanti kita kasih tahu juga. Iya. Oke. Mari kita satu berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara untuk firman-Mu. Tetapi firman-Mu terus menggebu dalam hidup kami. Biarlah firman yang disampaikan itu menjadi berkat dan rema dalam setiap kehidupan kami yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi kami semuanya, menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan bagi kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan meninggalkan atau mengakhiri daripada Zoom Galilea Blessing Ministry ini. Kami berdoa jamah setiap anak-anak yang hadir, beri kesehatan yang sempurna, tidak ada satupun yang sakit. Kalau yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau telah berkarya pada malam hari ini. Yang terbelenggu sudah dibebaskan, yang terikat sudah dilepaskan semua. Oleh karena itu, sukacita dan damai sejahtera ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau tuntun kami ke jalan yang benar. Amin. Sehingga kehidupan kami tidak mengalami sesuatu yang tidak kami harapkan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus terus berkarya sepanjang masa daripada kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri, tapi sebelum mengakhiri Zoom ini, Engkau mengajarkan kami untuk berdoa, yaitu doa Bapa kami. Mari kita doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak.